ngerti ngono aku mau dandan sing ayu. Udah. Oh, udah dipencet dari tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali bersama kami di PKI MM Muhammad Abduh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sama produser Sulemu dan tentunya seorang inspirator bagi saya, Bun. Namanya Bunda Suryo. Surya. Oh, Surya. Iya. Oh iya. Nanti Kak. bisa bacaan ganti nama. Oh iya. Apa-apa di sini kan kalau A itu ganti O, ternyata ya namanya Bu Surya ya. Surya. Nah, Bu Surya ini pertama ada Sulemu itu ceritanya gimana, Bu? Di awal-awal. Gini, itu awal mulanya itu sebenarnya nggak sengaja sih ya. Jadi saya tuh punya impian gitu. Impian itu awalnya suami sih. Awalnya suami itu pengen punya rumah yatim gitu. Saya pinginnya punya panti jompo. Pinginnya. Kenapa panti jompo? Karena saya melihat banyak orang tua yang terlantar karena nggak diurus anaknya. Dan banyak orang tua yang dibiarkan masih menikmati masa tuanya sampai meninggal tanpa diapa-apain. Padahal yang terpenting bagi kita kan sebenarnya akhir hidup kita bagaimana, gitu kan awal. Nah, saya ingin membantu mereka, gitu, memberi kasih sayang pada mereka, membantu mereka supaya husnul khotimah. Karena yang penting bagi kita kan akhirnya sebenarnya, bukan perjalanan hidup kita bagaimana, tapi bagaimana hari akhir hidup kita kan gitu. Qadarullah kan memang kami itu memang tidak dikaruniai anak kandung. Kami memiliki satu anak angkat, dan kami tidak pernah tahu nanti bagaimana masa tua kami tidak tahu. Hari itu kami juga tidak tahu. Jadi karena itu akhirnya kami itu ingin menanam lah istilahnya, menanam kebaikan pada orang tua itu supaya nanti harapan kami nanti orang ketika kita tua dirawat oleh Allah dengan caranya Allah gitu. Nah tapi karena memang suami ingin anak yatim. Oke, saya oke saja. Kenapa? Karena dulu gitu saya juga pernah sering itu ya. Jadi waktu mertua masih ada, itu kan punya 2 pohon kelapa di depan rumah. Nah, setelah itu masuk rumah itu ada kanan kiri itu ada pohon kelapa. Nah, setiap kali berbuah banyak itu pasti dikirim ke panti asuhan sama mertua. Dan kalau saya pas di sana pasti disuruh nganter gitu. Nah, pasti saya tuh lihat gitu, Masya Allah seneng ya kalau bisa punya kayak gini gitu waktu itu. Tapi nggak pernah kepikiran sama sekali bakal punya, nggak pernah kepikiran. Cuma ya itu tadi seneng gitu, Masya Allah seneng berbagi sama mereka gitu. Nah akhirnya alhamdulillahnya walaupun dulu itu kita seperti mimpi gitu ya, kayak nggak mungkin punya rumah itu nggak mungkin, tapi ternyata sama Allah diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk bisa punya rumah gitu. Akhirnya inilah ini. Nah di sini akhirnya kita bangun rumah ini dengan susah payah ya, dengan berbagai pengorbanan. Ketika sudah bisa menempati sini setelah 14 tahun kontrak rumah, kita tuh mikir gini, kok eman ya kedonyane keluar tuh kok eman yo mah koyo ngene kok ditinggal mati kok piye. Padahal perjuangannya luar biasa gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita keluarlah anak-anak suami gitu. Dek, aku jane pengen punya rumah yatim gitu kan, aku pengen nanti kita bersama dengan Rasulullah gitu. Oke mas, aku setuju, saya gitu, saya dukung. Dan alhamdulillah akhirnya kita sepakat tuh tahun 2012an lah kita sepakat untuk mewakafkan sebagian rumah. Cuma waktu itu yang mau diwakafkan di bagian sana, yang saya tempati, yang diwakafkan. Yang di sini untuk anak saya gitu. Qadarullah gitu. kembali lagi ketika ini ketika ingin mewakafkan, kita terbentur pada biaya. Karena ketika kita wakafkan otomatis kita harus renovasi rumah, kan gitu.
kamar harus jadikan garasi, kita harus bikin ruang produksi, kita harus bikin kamar untuk anak saya sebagai penggantinya kan gitu. Biaya kan tinggi, nanti kita nggak punya uang. Dan saya sudah bertekad nggak mau lagi terpinjam hutang ke bank, saya nggak mau. Karena ketika terakhir saya pinjam uang untuk utang di sini untuk bikin rumah ini, qadarullah baru beberapa bulan terakhir saya pinjam itu dengan jumlah yang besar, itu diajak teman ke pertemuan pengusaha ceritanya gitu. Datanglah saya ke sana, pengusaha pikir motivasi apa gitu, ternyata tentang riba. Di situ dipahamkan bagaimana ayatnya, bagaimana dosa seperti apa dan lain-lain itu terus saya itu kaget gitu, karena saya tahunya cuma dosa, selesai titik. Karena saya nggak tahu seperti apa, nggak tahu ancamannya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Qadarullah tentang itu, jadi begitu saya tahu gitu langsung saya menangis. Ya Allah, pada kamu banyak banget. Hutangku luar biasa tuh, hutang di bank, di pegadaian, kartu kredit itu semua habis. Saya habiskan untuk bikin rumah ini. Akhirnya saya pulang, saya ke suami gitu. Mas, aku tadi ternyata tentang riba gini dia ceritakan. Mas mau beli dolen gitu. Karena sebelumnya tuh saya tuh ceritanya mau pinjam uang ke kakak untuk beli mobil second, sama kakak diberi uang untuk membeli mobil baru. Kitanya akhirnya mobil saya minta suruh jual aja mobilnya untuk bayar utang gitu. Suami saya nggak mau. Nah, kan beda pemikiran, akhirnya saya sama suami, ya sudah Mas, kalau memang kita beda pemikiran aku nggak bisa maksa, saya gitu. Terus akhirnya itu sama Allah janji, ya Allah, aku terakhir kali ini aku terlibat riba, aku nggak mau terlibat riba lagi, aku janji ya Allah, aku nggak mau gitu. Aku takut gak ketemu engkau, saya tuh gitu. Padahal aku hidup hanya untuk ketemu engkau, saya tuh untuk ketemu Rasul, saya tuh gitu. Nah akhirnya setelah itu sudah alhamdulillah sama Allah dimudahkan pelunasannya. Jadi saya itu usahakan saya nggak bisa jualan, nggak bisa memasarkan, nggak bisa. Apa datang ke suatu tempat untuk promosi atau mencoba jalan kerjasama, nggak bisa. Saya bisanya membuat tok, tapi memasarkan saya nggak bisa gitu. Lalu nawarkan ke teman aja nggak bisa. Bawa susu gitu mau dijual, akhirnya saya bagikan. Saya nggak bisa ini, aku punya ini harganya nggak bisa. Akhirnya sama Allah alhamdulillah didatangkan rezeki itu sampai akhirnya bisa lunas, selesai. Nah akhirnya karena setelah diwakafkan itu kita terbentuk soal uang lagi untuk renovasi rumah, akhirnya nggak terlaksana sampai suami saya meninggal setahun yang lalu. Ketika suami saya meninggal itu Juni, waktu kena corona waktu itu, terus rasanya itu berat banget gitu. Rasanya itu berat banget, ya Allah, rumah ini beban buat saya tuh gitu. Kok sampai suami saya meninggal, kok niat baik kami untuk wakaf kok belum terlaksana, saya tuh gitu. Terus saya minta sama Allah, ya Allah, aku minta ya Allah, sebelum masa idahku selesai, urusan rumah harus sudah selesai. Saya gitu, karena saya kan nggak tahu nasib saya nanti seperti apa. Karena saya pernah minta sama Allah, kalau aku menjadi janda jangan lama-lama ya Allah, gitu. Karena saya nggak tahu lamanya, itu Allah yang tahu kan lamanya seperti apa, tidak lamanya saya mati atau bagaimana kan saya tidak tahu kan. Sebenarnya yang jelas saya tidak mau kalau rumah ini masih istilahnya belum terselesaikan ketika saya mati ataukah ketika saya menikah lagi kan gitu. Ini harus selesai ya Allah, saya tuh gitu. Alhamdulillah dijalankan sama Allah. Diperjalankan saya itu ke rumah tetangga, silaturahmi. Kok ya moro nyinggung soal rumah wakaf gitu. Kemudian ditawarkan, Bu, kalau ke rumah kau ya Muhammadiyah kersa mboten gitu. Saya langsung terima. Padahal saya tuh punya guru-guru saya itu punya rumah yatim. Saya tuh punya beberapa guru, itu punya rumah yatim, punya pondok yatim. Saya untuk mewakafkan pada mereka beli, saya tuh kok berat. Saya tuh sering ke sana. Guru-guru saya dari sana, tapi untuk memberikan rumah ini saya ke beliau-beliaunya itu kok rasanya berat ya gitu, masih tanu gitu. Begitu tahu ke Muhammadiyah, oke, saya gitu. Saya setuju, saya dihubungkan dengan pimpinannya, kemudian janjian waktu itu akhir bulan Agustus kita waktu itu mau ke sini mau lihat lokasi gitu kan, terus lah ya sudah, karena sudah jalan, sudah terbuka, saya sudah melangkah, saya persiapan untuk renovasi rumah kan gitu. Akhirnya saya itu mau jual mobil, karena mau tidak mau kan,
pesertanya itu gitu. Akhirnya saya bilang ke anak saya, terus kemudian anak saya itu gak setuju gitu, marah gitu, mobil mau dipakai kerja kok malah mau dijual gitu. Saya cuma gini gitu, aku mama nggak mau kamu jadi penghalangnya mama, saya gitu. Akhirnya anak saya diem. Nah akhirnya saya tuh ditanya dari BPKB, karena kan saya harus menentukan harga. Terus saya tuh pengen lihat, kok Qadarullah, saya tuh pengen lihat nomor polisi yang baru di BPKB. Padahal saya udah pernah lihat. Karena waktu saya mengambil plat baru, waktu ngambil itu kan, otomatis saya lihat saya baca ada nomornya. Nah, kok ya saya tuh pengen lihat lagi itu loh. Nah, saya lihat Qadarullah nggak ketemu di BPKB itu. Jadi saya lihat bolak-balik gitu dari depan ke belakang ke depan. Kok nggak ada ya? Padahal aku baca loh, saya tuh gitu. BPKB-nya baru, saya itu nerima BPKB, saya tuh gitu. Tapi saya lupa lama atau baru. Nah, ya jelas saya sudah baca, kenapa enggak ada gitu. Akhirnya BPKB baru tak cari di lemari, bongkar lemari, enggak ketemu. Harus saya diem, ya Allah, apa disembunyikan anak saya ya, saya tuh gitu. Pikiran saya negatif, akhirnya kan anak saya itu terakhir lihat, soalnya saya ceritanya tuh, STNK-nya itu warna mobilnya salah. Harusnya hijau metalik, di situ tulisnya hitam. Nah yang tahu teman anak saya, loh ini kok warnanya kok salah Ros, gini coba di BPKB. Dilihat BPKB-nya tetap sama, warnanya bener. Oh kalau di BPKB warnanya bener, tapi udah STNK-nya warnanya salah gitu. Udah lakukan diurus itu gitu. Nah karena yang lihat terakhir kali anak saya, otomatis kan pikiran saya langsung ke anak saya toh. Oh pada disembunyikan saya gitu. Tapi ya sudah, saya itu diem. Saya cuma bilang ke anak saya gini, kok BPKB-nya nggak ada ya Leh gitu. Ada Oma. Lu enggak, mama nggak nemu kok, saya itu ada gitu, di tempatnya ada gitu. Saya tetap nggak percaya. Terus kan kamu yang terakhir lihat tau Dek, lah iya Oma gitu. Sama anak saya tuh ngambil BPKB itu, Ma aku lihatnya tuh di sini loh Ma. Aku tuh nggak tahu ada buku BPKB baru, aku nggak tahu, nggak pernah lihat gitu. Aku lihatnya di sini gitu. Tapi karena saya sudah merasa sudah melihat nggak ada, akhirnya saya tuh cuma gini, ya sudah Dek. Sudah ya sekarang nggak usah ngomongin rumah, nggak usah ngomongin mobil, saya gitu. Mama sudah serahkan ke Allah. Mama saat ini hanya menunggu keputusannya Allah. Sudah ya nggak usah ngomongin apa-apa lagi. Aku nggak menyembunyikan, iya sudah ya, saya tuh gitu. Nah akhirnya saya menunggu, sudah saya nggak mikir lagi, soal rumah sudah saya serahkan ke Allah. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya tahu mau jual mobil pengen ada. Maksudnya mau ngapain? Kan gak bisa saya lakukan, saya serahkan ke Allah. Ya Allah, kalau niatku baikku ternyata kau halangi, pasti kau punya rencana yang lain. Saya gitu. Saya tunggu keputusanmu ya Allah. Saya gak akan berbuat apa-apa, saya akan membuat keputusan apapun, aku hanya menunggu keputusanmu. Saya gitu. Sampai akhirnya saya cuma angan-angan, kok pimpinan Muhammadiyah kok gak rawu-rawu ya gitu. Sampai tanggal Agustus, tanggal 19 Agustus, saya lagi bungkus susu. Kan saya sendiri, jadi sejak suami saya tidak ada saya kerja sendiri gitu, terus bungkus susu gitu. Tahu-tahu dalam diri saya itu muncul sebuah kalimat, wallahu alam, tidak tahu itu siapa yang ngomong, saya tidak tahu apakah hati nurani saya atau apa, saya nggak tahu, tapi muncul kalimat gini, kenapa nggak dibalik saja diwakafkan, kenapa nggak ditukar gitu. Saya tuh kaget loh, kok ada kalimat itu ya, saya tuh gitu, maksudnya apa gitu. Akhirnya saya tuh bungkus cepetan gitu, saya langsung berangkat nganter pulang. Karena paham saya kalau dibalik itu berarti kan ya sini ya wakaf kan, yang sana dipakai kan gitu kan, dibalik kalau ditukar kan seperti itu. Habis selesai saya langsung berdiri di sini tuh, di situ saya berdiri. Saya lihat, saya bayangkan seandainya dibalik gimana ya gitu. Saya perhatikan gitu. Masya Allah, nangis saya, nangis. Jadi Allah tuh beri kemudahan saya luar biasa. Seperti tadi cerita saya, kalau yang diwakafkan yang sana, kan saya cerita ya, yang harus saya lakukan apa gitu. Begitu dibalik, hanya dibalik saja, saya cukup membuat tembok lurus dari depan ke belakang, selesai. Kenapa? Ruang produksi saya punya. Di sana ruang produksinya kan di sana ruang produksinya. Garasi di sana. Jadi saya nggak perlu bikin apa-apa. Kamar ada satu.
Kamar mandi ada. Dan ini jadi kamar anak saya. Bisa dibayangkan ya, bagaimana Allah memudahkan saya. Cukup, gampang kan kasar gitu, kasar kalau misalnya bahasa manusia gini. Cukup kowe gawe tembok lurus, wis rampung kabeh. Kowe iki tak manjake. Gak usah mikir abot, karena misalnya gak usah buang-buang materi. Kalau dibongkar, kalau kita dimakamkan sana kan saya bongkar dari garasi, tembok pagar loh saya bongkar, pindah pintu. Bayangkan, bongkar tembok pagar, bongkar tembok sini, bongkar situ, dibongkar untuk jadi ruang produksi, sana jadi kamar, baik kayak apa rumah saya. Ini harus tembokar, kan gitu akhirnya. Seperti apa repotan saya? Berapa puluh juta harus saya keluarkan. Tapi begitu tiba-tiba gitu aja. Selesai. Sini nyaman, saya juga nyaman. Saya punya mobil. Terus Allah itu kayak gini, seakan-akan seperti ini. Allah itu enggak ridho kalau yang saya tinggal mati lebih kecil dari yang saya bawa mati. Sini kan 150 meter. Ya di sana 100 meter. Jadi Allah maunya itu ya lebih baik ke bawah yang kamu bawa mati. Kan iya. Yang harta kami kan ini harta kami, bukan sana. Iya kan? Itu yang Allah kehendaki. Terus penataan ruangnya, kan saya itu waktu mau bikin rumah ini, waktu di rumah ini saya desain sendiri. Waktu mau desain, itu saya sudah mau tahu sama Allah, ya Allah ini adalah rumahmu, bukan rumahku. Dan aku nggak tahu ya Allah rumah seperti apa yang akan aku tetapkan padaku, aku nggak tahu. Aku hanya mengikuti kata hatiku, ya Allah, kan Engkau yang mengisi hatiku. Jadi saya mikir di sana aja, sesuai dengan hati saya seperti apa. Gitu. Oh terus semua itu tertata, benar-benar tertata. Sampai kamar mandi, ada 2 di situ sama di sini. Di sama di situ bisa jadi 2 kamar mandinya. Kok ya saya bikin kamar mandi bisa besar. Sana bisa jadi 2, yang satu untuk kamar, yang satu lewat dapur belakang. Punya saya juga ada kamar mandinya, bisa dekat dengan kamar mandi 2 kan gitu, dengan kamar 2 kan gitu. Sudah komplit. Nah, ada banyak hal Allah pahamkan satu persatu. Dari pagi sampai sore itu Allah pahamkan satu persatu. Dan setiap kali dipahamkan satu hal, saya nangis. Dipahamkan satu hal, saya nangis. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sampai itu ya Allah. Bahkan apa yang pernah saya keluhkan sama Allah itu hanya soal jemuran. Dijawab sama Allah. Itu kan gini. Ya Allah, aku tambah suwe tambah tua. Ini jemuran ini dhuwur. Nek iki dibagi kono gak duwe halaman. Dan aku bisa gak iso munggah tangga piye ya Allah, njemurku piye. Itu saya pikirkan, karena saya tidak mau tergantung sama anak. Aku njemure piye? Dan aku gak iso munggah. Dijawab sama Allah dan dibalik jemurannya di bawah. Karena halamannya sana lebih luas daripada di sini. Dijawab sama Allah. Jadi semua hal sama Allah dijawab satu persatu sama Allah. Akhirnya saya nangis dok Mas Aki. Saya nangis dok dari pagi sampai sore saya nangis terus sampai ketemu saya nangis terus sama teman. Betapa Allah sayang sama aku, begitu Allah sayang, begitu jaganya sama saya, begitu saya dimanjakan oleh Allah. Gitu benar merasa saya tuh satu persatu itu. Nah, akhirnya tanggal 19 pagi terus sampai sore saya dipahamkan banyak hal. 20 pagi saya tuh habis ngantar susu, saya tuh mampir ke makam. Cerita ke suami. Gitu, ya Allah betapa sayangnya Allah pada kita, gini itu cerita ke suami gitu, 20 pagi. Selesai saya cerita ke suami, saya ambil HP, buka WA. Ada WA dari pimpinan cabang sini, Muhammad Jalamatu sini, mau rawuh sorenya. Masya Allah, saya begitu lagi. Begitu Allah itu, dia mau berlama-lama. Tanggal 19 diberikan istilahnya apa ya, diilhamkan lah istilahnya seperti itu, diilhamkan, seharian dipahamkan, besok paginya, itu sudah dia, sudah menyerahkan. Di 9.20 sore, beliau datang ke sini rombongan. Saya matur Pak, yang saya wakafkan yang bisa bagian sini, yang sana untuk saya.
Kaget kan pimpinannya, loh Bu katanya diwakafkan yang sebagian sana. Enggak Pak, ditukar, Allah menghendakinya dibalik yang diwakafkan. Jadi ini yang saya wakafkan. Gitu ya, agak heran gitu. Tapi ya Allah yang Allah kehendaki memang ini Pak gitu. Saya hanya mengikuti saja. Ini bukan punya saya, ini firman-Nya Allah. Saya mengikuti Allah saja, saya gitu. Akhirnya janjian untuk tanda tangan akad. Saya minta silakan dipilih Pak, karena akhir Agustus ya. Saya itu minta beliau milih ada tanggal 25 dan 27. 25 itu tanggal lahir saya, 27 tanggal lahir suami saya. Dicek Bu, tanggal 25 hari Rabu. Kalau 27 hari Jumat saja ya Bu, yang hari berkah. Alhamdulillah saya gitu. Pas tanggal lahir suami saya. Bosnya itu istimewa gitu bos saya. Kadang kan lebih gampang ingetnya juga, hari istimewa juga gitu kan. Alhamdulillah 27 tanda tangan. Cuma tanggal 27 pagi saya tuh telepon sama kakak. Karena tanggal 26 malam saya WA di grup keluarga. Saya matur kan keluarga. Minta doa restu, saya sekalian matur bahwa ini yang diwakafkan, ini yang saya hibahkan untuk Faros, gini saya tuh sudah langsung akadkan di grup WA biar semua keluarga juga tahu gitu kan. Akhirnya Jumat pagi kakak saya ada yang telepon, nggak terima, ceritanya nggak terima kok dibuat anakku kok malah yang kecil gitu, yang diwakafkan dikasihkan kok malah yang besar gitu. Ya cerita soal BPKB lah, kakak saya tuh bilang, Dek, BPKB itu 1, nggak 2, nggak ada BPKB baru tuh nggak ada. Adanya itu di situ, tulisnya di halaman belakang, tulisannya nomor baru itu di halaman belakang. Nggak ada Mbak, gitu. Ada Dek, gitu. Cuma qadarul hari itu saya emang nggak bisa sempat lihat lagi, nggak sempat gitu. Karena itu saya tuh udah repot untuk acara sore kan, gitu. Hari sebelumnya saya nggak bisa keluar karena sakit. Akhirnya alhamdulillah, Jumat sore jadi akad tanda tangan, Sabtunya saya ke Malang, ke yang ibu saya, gitu udah 10 hari di sana, ntar saya balik sini lagi. Ada teman saya di sini ngobrol soal mobil juga gitu. Begitu mobil, saya tuh ingat BPKB. Saya langsung tuh lihat, sebentar saya lihat BPKB lagi. Jangan-jangan kejadian dulu terulang. Akhirnya saya tuh ngambil BPKB. Begitu buka acak, saya tuh nggak nyari, nggak lihat apa, pokoknya saya buka acak aja. Buka acak, yang ada di situ nomornya, nomor barunya itu ada di situ. Dan di halaman terakhir, dan kita buka acak pun pasti itu yang terbuka. Kenapa? Karena di sampulnya itu ada kertas diselipkan gitu. Otomatis kan dibuka, karena acak pasti itu yang terbuka. Ada di situ. Situ Masya Allah, situ gitu lagi. Inilah cara Allah. Caranya sangat indah buat saya, itu Masya Allah. Hanya untuk memindahkan yang diwakafkan aja, caranya sesimpel itu. Gitu. Alhamdulillah selesai lah itu. Nah, alhamdulillahnya itu ditemukan dengan Bu Arum. Saya itu sama suami, sama teman-teman itu memang punya konsep. Jadi rumah yatim itu harus punya usaha yang bisa untuk menghidupi mereka, gitu konsepnya. Jadi kita tuh pengen anak itu nggak dimanja, gitu. Tapi mereka dididik entrepreneurnya. Jadi mereka di istilahnya mereka tuh dirawat, dididik gitu ya, dibesarkan, tapi juga dididik entrepreneurnya, biar mereka jadi anak yang mandiri. Nah untuk biayanya kan tidak ringan, biayanya tidak kecil. Nah itu pengen kita itu punya usaha sendiri untuk menghidupi mereka. Gitu. Cuman nggak tahu usaha apa, nggak tahu, pokoknya punya usaha aja udah, konsepnya seperti itu konsepnya. Jadi mereka itu ya keluar dari sini itu nanti ya bisa ya hafalan Qurannya juga dapat, jiwa entrepreneurnya juga dapat gitu. Dan kita nggak nadah, posisi kita tuh nggak menadahkan tangan pada para donatur. Kita menerima donatur tapi tidak menadahkan tangan ke mereka. Biar Allah yang menggerakkan gitu loh. Kita mau itu Allah, kita harus minta gitu. Biar Allah yang menggerakkan. Kita ini loh ya Allah, ikhtiar kita ya Allah untuk menghidupi mereka gitu. Tapi kekurangannya tugas mula untuk mencukupi. Gitu, pokoknya gitu gampangannya. Sama Allah kami itu maunya gitu. Biar Allah yang menggerakkan gitu. Nah, itu kata saya sampaikan ke Bu Arum yang memang ditunjuk oleh pimpinan Muhammadiyah untuk menangani rumah ini. Saya cerita, Bu, saya itu pengen gini.
Masya Allah Bun, saya juga ngobrol sama teman, katanya soal wakaf produktif, bahasa mereka wakaf produktif gitu. Oh ya sudah, saya tuh gitu, alhamdulillah Bun. Lah terus apa ya gitu. Bun, kalau saya punya ya ilmu susu kedelai, saya gitu kan, nggak punya ilmu yang lain, saya gitu. Kalau susu kedelai ya bisa, Masya Allah burung bikin sangkar lagi. Nah terus saya bisanya susu kedelai Bun, saya gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah, terus akhirnya saya minta tenaga. Pun saya minta tenaga untuk saya didik. Terus saya cari, saya didik, nanti biar pada saat saya bisa lepas. Gitu. Ini alhamdulillah waktu itu ada teman Bu Arum yang memang butuh bantuan. Ya udah ayolah gitu, tinggal di sini. Kita bisa kerjasama gitu kan, beliau bisa tinggal di sini, bisa saya ajari untuk bikin susu kedelai. Alhamdulillah akhirnya berjalan. Perjalanan itu ya apa ya? Ya nggak ujuk-ujuk terus akhir mandiri juga enggak Mas. Jadi dulu tetap saya yang nangani, gitu, berdua yang nangani. Tapi saya kan juga punya usaha sendiri ya, toh. Jadi kan akhirnya ada sedikit gesekan lah, sedikit gesekan. Saya itu kan bangunnya bisa mulai jam 2. Kalau dulu jam 3 sebenarnya sebelumnya. Waktu sebelum produksi Sule itu jam 3 saya mulainya. Tapi kan akhirnya ada Sulemu, akhirnya saya itu maju jadi jam 2 gitu kan. Nah ternyata sama Allah itu dibesarkan, ditambah produksinya. Jadi kalau sebelumnya itu ketika saya sendiri itu sama Allah itu saya tuh istilah itu saya nggak mau terlalu capek kan, manja sama Allah, saya tuh manja. Saya tuh pengennya dicukupi tapi jangan capek-capek ya. Beneran saya tuh manja. Jadi saya tuh sejak sama gadis saya tuh sama Allah manja banget. Gitu. Nah, terus sama Allah dituruti gitu. Terus saya enggak banyak tapi cukup gitu. Nah, sampai akhirnya ada Sulemu karena kan waktu pengiriman kan sebenarnya harusnya sama ya. Jadi sebelum 5:30 sudah harus berangkat semua. Tapi kan ternyata enggak bisa. Kalau saya produksi jam segitu tetap enggak bisa, saya maju. Nah, maju produksi pada akhirnya juga tetap kurang juga Mas, kurang juga karena produksi Sulemu juga akhirnya berkembang ya, atau punya saya berkembang kan produksi lebih banyak ya, akhirnya terkendala soal waktu gitu. Akhirnya Sulemu sering terlambat nganternya gitu, tapi tetap jalan. Akhirnya untuk resellernya di stop untuk Sulemunya kan produksi sudah masih gitu, akhirnya kan kayak gitu. Ya sudah, terus akhirnya alhamdulillah berjalan berapa Bu? Hampir setahun ya. Kayaknya bersetahun mungkin ya, nggak tahu. Pokoknya bersetahun kayaknya. Kira-kira berjalannya itu tetap di situ gitu. Nggak berkembang akhirnya. Qadarullah ternyata sama Allah dirubah lagi skenario-nya gitu. Saya harus mulai lagi dari awal lagi gitu. Harus mulai dari awal lagi karena Bu Jamil yang kemarin diberi tanggung jawab untuk mengolah susu kedelai itu ternyata hamil muda dan agak rewel kandungannya, flek terus gitu. Jadi kan nggak bisa dilepas. Akhirnya sudah, saya tuh ya Allah gitu lagi. Tenaga kurang kan, sebelumnya kan ada kita ngambil tenaga untuk kami berdua, gambaran digaji berdua lah gambaran gitu kan, bantu. Jadi semula bertiga, akhirnya jadi berdua terus saya itu ya istilahnya itu ya memang menyadari betul bahwa perjuangan itu memang harus dilakukan, pengorbanan memang mau tidak mau memang harus kita berikan gitu, karena apa yang kita inginkan tuh nggak bisa langsung instan, jadi nggak bisa gitu. Ternyata Allah punya rencana lain gitu. Akhirnya saya minta waktu sama Bu Arum. Saya minta waktu dulu ya Bun. Saya tak mengatur pola dulu saya gitu, karena saya pengennya kan semua bisa berjalan lancar. Saya minta waktu sekitar 2-3 minggu gitu. Akhirnya tanggal 1 September kemarin sudah akhirnya saya pegang penuh. Akhirnya saya minta Bu Arum Bun tolong carikan tenaga lagi paling nggak 1 saya tuh gitu, biar untuk bantu. Betul sampai sekarang belum dapat. Jadi alhamdulillah sekarang ya sudahlah gitu, bismillah kita lakukan. Dan ternyata memang harusnya dari
jam 12:30 mulainya produksi. Biar sebelum 5:30 sudah berangkat semua lopernya, kan lopernya ada 2, Sulemu sama punya saya gitu. Ya sudah akhirnya itu perjalanannya. Alhamdulillah lancar. Kalau sebelumnya saya tuh mau mulai jam 1:30 tiap hari aja beratnya, Masya Allah gitu bener. Tapi karena situasi berbeda sama Allah juga dimudahkan juga. Jadi nggak apa namanya istilah itu apa ya? Nggak terus jadi ngelokok, nggak sakit juga alhamdulillah gitu. Kadang-kadang saya tuh jam 10, setengah 11 itu baru mapan. Baru ke tempat tidur. Nanti jam 12:04, setengah 1 sudah bangun. Produksi sampai pagi gitu. Alhamdulillah. Terus kemarin 1 bulan gitu saya lihat kok cuma dikit ya. Saya tuh gitu kok cuma segini ya untuk istilahnya sisanya bersihnya kok cuma segini ya, nggak ada 1 juta bulan kemarin. Kok nggak ada 1 juta ya, saya tuh gitu kok kecil, buat saya itu kecil. Memang membayar 3 orang kan istilahnya tapi kok kecil, buat saya itu kecil kalau segitu itu. Terus akhirnya saya bilang muter warung, Bu silakan open reseller ya gitu. Oh ya Bun, gitu. Udah bismillah wallahu alam nanti seperti apa gitu. Open reseller karena hasil harus lebih besar saya gitu. Alhamdulillah bulan ini sudah open reseller. Alhamdulillah. Yang mau reseller enggak? Alhamdulillah juga. Di sini kan masih membutuhkan 2 ya, apa? Iya boleh. Dari teman-teman kalau ada yang punya kenalan atau yang pengen di sini nanti bantuin usulnya. Iya, jadi gini. Ya, saya pengennya itu kan nanti bisa mandiri. Pengen saya kan misalnya kayak tempat produksi sudah saya siapkan, tempat produksi untuk sini gitu. Nanti saya pengennya nanti ke depan itu memang benar-benar lepas. Pengen saya bikin sendiri ya. Iya. Kenapa kalau di sini bisa bikin sendiri itu bisa lebih banyak lagi karena kan waktu produksi bisa lebih pagi kan. Terus misalnya sama-sama jam 2-nya bekerja masih jam 2. Kan lebih cepat selesai karena 2 mesin kan. Kan 2 grup gampangannya gitu. Bisa lebih banyak lagi. Dan jangkauan bisa lebih luas lagi kan gitu. Yang pengennya itu karena soalnya susu kedelai itu kayak sepele ya, kayak susu kedelai gitu. Hasilnya itu besar loh sebenarnya. Beneran. Saya tuh dulu ngalami, bisa dibayangkan ya bayar rumah ini sebagian besar dari susu kedelai. Dulu itu hidup untuk susu kedelai kita hidup. Beneran. Kan gaji suami itu hampir habis. Biasanya paling sekitar 250 gitu. Baru mau mendekati pensiun itu baru ada sampai 400, ada 750 mendekati pensiun. Itu pun gara-gara hutangnya nggak dipotong lagi. Karena mendekati pensiun udah dia merasakan dapat gaji agak besar. Beneran itu. Tapi ketika pensiun itu masih 20 juta hutangnya ke rumah sakit. Gitu. Ini mereknya apa? Ini AFS. AFS apa? Iya. AFS itu itu Agus awalnya ya, awal bikin merek itu A itu Agus, F itu Faros, S itu Surya. Sama keluarga. Itu awal 2009. Kan bikin merek 2009. Oh ya, sejak 2007 di situ. Iya, mulainya 2007. Jadi mulainya usaha itu 2007. Nah, 2009 saya itu ikut training pengusaha waktu itu. Terus diwajibkan bikin merek. Akhirnya kita bikin merek itu. Bikin merek itu F-nya kecil, nggak besar, kecil. Nah, terus 2011 itu sama Allah dipahamkan. Nggak tahu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang gini loh. Kadang Allah beri ilmu itu tanpa saya belajar. Jadi itu saya tuh tentang konsep usaha itu aja dapatnya di jalan. Naik motor. Naik motor. Dapat inspirasi di jalan gitu. Iya, inspirasi apa ya? Pokoknya tiung. Ini rasanya sama kayak Sulaiman. Ya iyalah. Rasanya. Iyalah, kan sama. Boleh dicoba? Enggak boleh. Ini cuma untuk pajangan. Mangga. Nah, ini Dela mau nih. Udah, coba Del. Ayo, enggak usah malu. Enggak usah malu, Del. Enggak usah, ini memang untuk dinikmati. Jadi konsep usaha itu dapatnya juga di jalan. Jadi pas di motor, waktu itu siapa ya? Waktu itu, saya tuh pulang dari bank waktu itu.
Jadi konsep usaha itu kalau sebelumnya itu kan saya mikirnya ini kan punya saya usaha ini kan, atau sama seperti umumnya orang lah. Ya punya usaha itu ini usaha saya, gitu punya saya kan gitu. Nah waktu itu dijahit itu enggak gitu, maksudnya dipamannya gini. Ini usaha, gampang kasarannya bahasa manusia lo ya, saya bahasa manusia itu gini. Ini usahaku, bukan usahamu. Kamu itu karyawanku. Kamu itu sama dengan yang bagian produksi, bagian sama-sama lopering itu sama-sama karyawanku. Cuma memang beda karena kamu penanggung jawabnya. Gitu gampangnya gitu. Tapi ini punya aku. Jadi terus soal misalnya soal persaingan, bagaimana kamu tuh nggak usah mikir, itu tugasku yang punya gitu. Yang mikir yang kayak perusahaan, yang mikir persaingan dan lain-lain kan yang punya perusahaan, bukan karyawan. Iya toh. Yang penting kamu lakukan tugasmu dengan baik gitu. Kamu nggak neko-neko, kamu amanah, selesai. Gak usah mikir macam-macam. Itu yang konsep yang Allah berikan pada saya. Jadi malah tambah enak akhirnya. Gak mikir persaingan, gak mikir apa, pokoknya aku fokus bikin produk susu, jaga kualitasnya, jaga kehalalannya, jaga tepat waktunya ke konsumen, jaga kepercayaan mereka, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian ada plusnya. Plusnya itu ilmu ini kan bukan punyamu. Ilmu ini ilmu yang aku titipkan ke kamu, kapan gitu. Gampangan bahasa Indonesia itu. Manfaatkan. Terus AFS itu berubah makna. A itu amanah, usaha kan amanah. Kan waktu dari paham dari konsep usahanya, ini punya aku, punya Allah kan. Ini amanah. F itu fatona, artinya apa? Kamu harus cerdas memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan hasilnya. Kamu harus cerdas bagaimana apa yang aku titipkan ke kamu itu bisa membawa mati. Kamu harus cerdas. Itu fatona. Nah, S-nya itu sehat. Karena itu kewajibanmu memberikan produk yang sehat untuk masyarakat, untuk konsumen. Makanya saya itu nggak mau pakai perasa. Perasa kan pewarnanya. Ya tahu saya nggak mau. Saya nggak mau pakai pengawet. Nggak awet nggak apa-apa gitu. Dia masuk kulkas aja pengen awet gitu. Saya nggak mau pengawet karena harus sehat. Gitu. Itu konsepnya. Jadi itu di jalan. berubah kepanjangan. Iya. Biasa. Iya. Nah, setelah itu waktu itu kan saya tuh ceritanya waktu itu kan saya mau ikut pameran ceritanya, ikut pameran di itu pertama kali saya ikut pameran. Dan terakhir kali, saya nggak mau ikut lagi. Nyata itu bukan tempat saya, pameran itu bukan tempat saya. Itu di Kota Barat. Nah, ketika di situ kan malam itu disuruh yang ikut pameran disuruh tampil. Disuruh istilahnya itu mempromosikan produknya. Udah dek naik kok dek, sampai saya gitu, dek naik munggah sama mana munggah. Saya tak mau kiki apa. Wes pakai munggah. Saya di depan panggung saya itu. Disuruh naik ke panggung. Antri gitu kan, keringat dingin. Gitu, terus keringat dingin. Ya Allah, aku disuruh ngomong apa? Saya tuh gitu. Satu-satu lihat itu lancar gitu. Masya Allah, ya Allah, aku harus ngomong apa? Aku harus sampaikan tuh apa? Gitu. Itu keringat dingin. Terus nggak tahu ketika sudah, saya sudah antri yang mau maju. Tahu Allah itu sama Allah saya tuh tersenyum. Di sana saya tahu terus duduk gini terus sambil lihat itu, saya tuh tersenyum. Tarik nafas tuh. Aku tahu yang aku mau, aku tahu yang akan bicarakan gitu. Kita tuh gitu aja. Begitu maju ya santai aja pegang mic. Ya Allah, saya pegang mic terus akhirnya saya cerita pada saya sudah kedelik gini. Saya tawarkan kerjasama. Nah, macam kerjasama ada 2. Bisa jadi reseller saya, bisa jadi jalan saya untuk menambah tabungan akhirat saya, gitu. Di situ saya tawarkan, kalau jadi reseller saya yang dapat uang, tapi kerja sama untuk akhirat saya, silakan datang ke rumah saya untuk belajar susu kedelai kepada saya. Saya berikan pelatihannya free. Allah yang bayar saya,
Saya gitu. Kerjasama udah macam itu kerjasamanya. Selesai ngomong bla gini, udah selesai saya turun. Sebenarnya agak deket. Jangan kok iso ngomong ngono. Wallahu alam. Allah yang bimbing. Kan mintanya ke Allah kan tadi. Gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa. Nah, tapi dari situlah akhirnya ilmu saya bagikan kemana-mana. Saya siap untuk ngajar di mana saja, saya siap. Berbagi dengan siapa saja. Bukan hanya orang awam ya. Pedagang susu kedelai aja saya siap. Ketemu di pasar, oke, gitu loh. Bener itu. Saya dulu kulaannya kedelai kan di Pasar Legi. Kulaan saya di sana. Ternyata ada pedagang susu kedelai ternyata. Saya nggak tahu. Nah, saya kadang kalau ada sisa kan tak bagian di sana. Gitu. Ternyata ada pedagang susu kedelai. Terus bilang ke pelayannya. Pelayan Pak Toko tadi pingin belajar tapi ndak berani. Pas soal bayar kok piro gini-gini bayangannya. Wis to nek karo Bu Agus kan ora bakal bayar. Pelayan itu udah ngomong gitu. Enggak mungkin gini. Nah, ini cerita ke saya terus Mbak orang yang mana toh Mbak? Saya nyata lu dijelaskan. Nah, saya kan enggak gagas orangnya. Kan orang saya itu orang tipenya cuek, jadi kan enggak tahu. Nah, akhirnya ya sudah terus saya tahu yang mana terakhir beberapa lama gitu. Saya tahu Mbak Jani sing wong sindi toh Mbak gitu. Lah ini kok ternyata orangnya ada. Ternyata di situ orangnya. Akhirnya terus akhirnya kita ngobrol. Ngobrol saya tanya caranya gimana tuh menjenang bikinnya. Enggak mengaku. Bulet. Kok ditutupi gitu. Terus tak gini kan. Mas, jangan arep belajar apa yang ngono saya gitu. Nek arep belajar sama aku, sorry ya Mas ya, kudu jujur, kudu bloko. Rasa mbak tutupi ngopo mbak tutupi. Jawa Timur saya keluar. Mbak tutupi ki ngopo? Aku gitu. Wong aku ya senggawe dhewe, gitu kan. Nek pengen belajar bloko. Jujur, jadi bersih itu tahu letak salahnya di mana, kan gitu. Kalau nggak jujur gimana saya bisa tahu, bisa menganalisa nggak bisa. Akhirnya ceritalah bloko. Oh ya, berarti letaknya di sini gini. Coba cara saya begini. Gitu. Terus akhirnya, oh ya, berarti lama ya prosesnya, lama. Harus sabar, saya gitu. Dan akhirnya ketemu lagi gitu, cerita, Bu maaf ya saya belum bisa pakai cara jenengan, soalnya masih gini. Oh iya monggo, saya gitu. Sampai akhirnya udah lama ketemu lagi gitu. Bu saya udah pakai, alhamdulillah sekarang jarang kembali katanya gitu. Padahal dulunya sering banyak kembali. Kadang dibuang di sungai, kadang sama di warungnya. Sekarang udah enggak. Waktu itu katanya langsung udah jarang kembali dan produksinya lebih baik. Alhamdulillah gitu. Nah, Sulimu juga sama. Harapan saya itu nanti ya Sulimu itu bisa berkembang seperti itu. Bisa jadi usaha yang mandiri, ada timnya khusus. Kan kalau Sulimu kan tim ya. Ada promosi ada. Atau saya kan nggak ada. Saya cuma Allah aja. Nah, saya maunya kan pokoknya saya itu maunya enak, jujur saya maunya enak. Benar-benar saya maunya enak. Saya itu sudah enggak mau pikir berat lagi, enggak mau. Terus repot lagi saya udah enggak mau. Manja sama Allah, benar-benar manja saya itu sekarang tuh, manja banget. Apapun tanya sama Allah sudah. Contohnya gini. Dulu itu kan penghasilan kan harian ya penghasilannya. Itu penghasilannya harian dari warung-warung itu. Terus saya tuh pengen mengulang mas-mas saja ya dulu. Jadi dulu gini, usaha saya itu dari kecil terus naik gitu. Sampai di puncaknya. Di puncaknya itu ketika saya bikin rumah ini pun itu puncaknya. Itu karyawan saya bisa 6 waktu itu. Punya karyawan 6, berarti 7 sama suami saya, 8 sama saya, tenaganya berarti ya toh. Nah, terus di waktu itu penghasilan itu ada harian ada, mingguan ada, bulan ada, 2 mingguan ada gitu. Jadi penghasilan itu bertahap penghasilan itu. Hanya bertahap. Nah, jadi saya itu enak gitu, ngatur itu enak. Nah, saya tuh pengen gitu. Pengen kayak gitu. Padahal waktu itu kan saya tuh enggak punya tenaga waktu itu, Mas Ian. Enggak punya tenaga karena waktu itu suami saya meninggal, saya mulai produksi lagi qadarullah ya, qadarullah. Ini macam Allah mengatur. Tenaga saya itu enggak bisa masuk karena sakit. Gitu. Satu sisi saya itu seneng, artinya itu saya enggak bayar tenaga kerja. Satu sisi agak berat juga gitu. Nah, senangnya tuh gini.
Karena saya menyadari kalau namanya usaha susu kedelai itu kalau bayar gaji tenaga waktu itu memang belum bisa. Kan sedikit, saya tuh hanya ngantar dari sini tok. Jadi yang lain nggak saya antar gitu, nggak nututi tenaganya gitu. Tapi untuk produksi banyak saya tuh nggak mampu, karena apa? Nyuci kedelainya saya nggak sanggup. Karena nyuci kedelai kan agak berat, nyuci kedelai. Itu juga Allah lagi ya, Masya Allah, itu kalau hambanya itu memang benar-benar tidak luar batas kemampuan, benar-benar gitu, benar-benar. Saya itu ketika masih ada suami, saya itu nggak nyuci kedelai. Kecuali kalau bikinnya banyak, baru saya terpaksa bantu. Tapi selama nggak banyak, nggak bakalan. Soalnya gini, kalau saya nyuci kedelai, selesai nyuci kedelai, tangan saya itu langsung merah. Iritasi. Saya agak perih. Gitu, jadi akhirnya saya itu nggak bantu. Soalnya kalau saya bantu nyuci kedelai, otomatis pagi saya nggak bisa bantu produksi, karena tangan saya itu perih. Gitu, nah. Ketika saya mulai produksi lagi, ya, ketika setelah suami saya tidak ada, kan saya yang cuci sendiri, ya toh, itu merah. Saya tuh sama Allah tuh gini, ya Allah, tanganku piye, gitu. Nek misalnya tanganku kok terus perih, terus aku piye, gitu. Aku nyuci kedelainya piye, gitu. Nek bayar uang ya aku guru mampu, kan cek sidik produksi ini, saya tuh. Tapi nek nyuci terus aku sih nyuci siapa? Saya tuh gitu. Kok iya sama Allah terjawab tuh nggak pernah perih sama sekali itu sampai sekarang. Padahal saya produksi bedanya sampai 10 kilo loh saya cuci sendiri. Tidak apa-apa tangan saya. Sama Allah dijawab. Terus saya dulu itu ketika masih ada suami nganter susu misalnya tempat saya nganter tak lo nggak mau terima uangnya loh, malu terima uangnya. Terima uang sendiri tuh lo malu. Tapi begitu suami tidak ada, berangkat itu bismillah, enjoy aja, saya tuh happy aja, saya tuh gini, alhamdulillah saya ketemu dengan banyak orang. Saya ini melakukan amalan surga, silaturahmi dan menebar salam. Saya nganter, selesai mau pulang kan salam. Nanti gitu, setiap pedagang, saya salam setiap kali mau berangkat lagi gitu. Alhamdulillah amalan surga saya lakukan. Itu yang saya pikirkan. Jadi itu ringan aja, enjoy aja saya tuh akhirnya. Nerima apa juga malu. Oh ya, terima itu. Itu yang Allah berikan. Gitu. Dijawab sama Allah langsung. Jadi enak lah. Terus akhirnya saya tuh waktu itu pengennya tuh tiap hari kok saya tuh kok rasanya kok pusing gitu. Ngatur uang tuh sama Allah saya tuh gini, ya Allah aku bosan ngatur duit saya tuh gitu. Aku pengennya tuh, saya tuh bingung nyukupan uang, saya tuh bilang sama Allah tuh gini, waktu itu gitu, ya Allah aku bosan, ya Allah nyukupin duit, kan disuruh kok nyukupin duit terus, saya tuh gitu. Aku maunya ngatur uang, aku nggak mau nyukupkan, aku mau cuma ngatur aja. Aku tuh pengen kayak dulu, bisa punya penghasilan harian, ada, dua mingguan ada, semingguan ada, bulanan ada. Saya pengen kayak gitu lagi, ya Allah kan enak, cuma ngatur gitu, gak ada mikir nyukupkan, saya tuh gitu. Nah, habis itu, sebenarnya dijawab dulu ujian, sama Allah dikasih ujian. 1 bulan itu, kodol memang ada pengeluaran tidak terduga. Akhir bulan minus. Jadi ada yang harus saya bayar, tidak bisa saya bayar, gitu. Oh, enggak apa-apa. Gitu. Mungkin karena kurang itu karena ada pengeluaran tidak terduga itu tadi. Insya Allah bulan depan bisa, gitu kan? Qadarullah, gitu. Bulan kedua enggak bisa lagi. Minus lagi. Akhirnya kan 2 tagihan tuh saya nggak bisa bayar lagi gitu. Akhirnya anak saya yang bayar. Akhirnya saya ceritakan anak saya, Dek ini mah nggak bisa bayar gini. Cuma ya anak saya akhirnya dibayar, udah selesai. Nah waktu itu saya tuh mikir gini, jane gampang, arep atase duit sakmono ae aku nek ade nggawe gampang. Kari angkat telepon kakak saya, selesai. Transfer pasti masuk. Terus saya minta berapa tadi? Kan kakak saya tuh lihatnya saya itu janda. Yang dilihat tuh mereka tuh jandanya yang mereka lihat. Ya toh. Mereka tuh welcome. Kakak tuh welcome semua. Pakai butuh apa ngomong. Telepon ngomong. Gitu. Pasti dicukupi. Tapi kan bukan itu solusi, tapi bukan jalan keluar. Saya maunya jalan keluar bukan solusinya. Saya nggak mau. Cuma solusi saya nggak mau. Ya Allah, aku maunya jalan keluar, nggak mau aku nggak mau cuma sekedar solusi, aku nggak mau. Aku maunya jalan keluar, saya gitu.
Dan aku nggak mau ya Allah, aku minta ke mama, aku nggak mau. Aku pengennya tuh ya bisa, tapi aku nggak perlu minta gitu. Nah, itu berpikir agak keras berpikirnya. Piye yo carane yo gitu, yang mikir strategi piye aku kudu strategi piye kudu dodol nang ndi meneh kudu itu yang saya pikirkan. Jadi itu agak keras saya berpikirnya, agak kenceng berpikirnya. Nanti saya sakit beberapa hari, dan ketika saya sakit saya tuh sadar saya salah. Jadi saya tuh gini, kalau saya punya masalah, udah saya sakit, berarti saya salah gitu. Pasti salah. Di pola pikir saya, cara saya menyikap itu pasti salah. Nggak bener, nggak bakal sakit. Buat seberat apapun ujian, nggak bakal sakit saya, insya Allah. Tapi kalau saya salah, berarti sakit. Astagfirullah ya Allah, saya tuh diem, kok aku sakit ya, saya tuh diem ya Allah. Astagfirullah, saya baru tahu sekarang saya. Pertama, ketika saya ada masalah, dapat ujian, yang ngasih ujian siapa? Allah. Yang kamu uji jawabannya siapa? Allah. Kenapa tidak mikir? Kan cukup saya tanya ke Allah. Iya toh. Yang pegang uji jawabannya Allah kok, kan jelas. Kan saya cukup tanya ke Allah, cukup matur ke Allah, ya Allah aku ada masalahku gini-gini, jalan keluarnya gimana ya Allah, kan gitu. Ngapain saya mikir? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan saya tengok kok mau telepon kakak saya yang si A, si telepon si B, ngapain? Gitu. Ada Allah yang maha segalanya. Coba kayak saya tuh kayak diginikan loh. Itu kayak telah kali gini kan, waktu telepon kakak saya kan, terutama kayak telah kali gitu. Coba kayak begini gitu. Aku tuh di sini, di depanmu. Jangan tengok-tengok yang lain kayak gitu kan. Astagfirullah. Ngapain aku mikir telepon sana sini, yang aku tinggal ke Allah aja minta dikasih ya Allah maha segalanya kok gitu. Itu istighfar. Saya perbaiki akhirnya. Saya udah nggak mikir lagi. Soal minus saya tuh nggak mikir. Soal usaha nanti gimana saya nggak mikir. Udah nggak mikir. Pokoknya saya fokus ke Allah saja. Ya Allah, aku salah. Saya sama Allah. Ya Allah, aku salah ya Allah. Ampuni aku salah. Untuk apakah berpikir keras nyari solusinya? Padahal ada Engkau yang megang kunci jawabannya. Coba aku tanya ke Engkau ya Allah. Pasti Kau kasih jawabannya. Ngapain aku mikir mau nyari minta tolong si Asi, padahal aku punya Engkau yang maha sekali siap menolong aku dalam segala situasi apapun. Aku salah ya Allah, aku salah, ampuni aku. Udah saya beristighfar, ngakui kesalahannya. Udah enggak mikir lagi. Wis terserah Engkau ya Allah, pokoknya Engkau tahu yang aku mau. Kau tanya apa aku butuhkan, Kau tahu. Terserah Engkau caranya mau mencukupi bagaimana, itu urusanmu. Sudah. Nah, seminggu kemudian kamu diperjalankan. Saya tuh mikir rumah sakit UNS kan ada kantinnya gitu. Cara mlebu piye yo gitu. Di situ ada kakak ipar anak saya kan kerja di sana. Coba tak kontak gitu. Caranya gimana gini harus tak hubungi siapa gitu. Masuk. RSUP juga gitu. Oh ada yang ini. Oke. Jadi saya tuh mau terus ke sana. Saya tuh waktu mau datang mau nemu itu enggak mikir gimana ngomongnya gimana juga enggak mikir. Pokoknya jalan aja sudah. Ke situ ketemu orangnya terus saya matur, "Oh, Ibu silakan langsung bawa aja produknya gini." Terus saya tanya soal pembayaran. Lah Ibu mau enggak mau Ibu maunya gimana gitu. Mau setiap kali pengiriman atau gimana mau? Kalau seminggu sekali boleh, saya tanya gitu. Oh ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Udah deal satu, habis itu saya langsung ke RSUP nggak mau, kalau sekali nggak maunya ya pokoknya datang ngasih, terus besoknya ketika ngantar lagi ngambil uang yang kemarin. Oke, enggak masalah, karena di sana kan nggak tiap hari kirimnya, di sana kan seminggu 2 kali kirimnya. Oke, nggak masalah. Nah terus saya tuh pulang dari sana lewat gedung Walidah kan mau pulang, saya tuh belum pernah masuk ke situ, kita tahu kayak disuruh masuk aja. Masih belok ke situ. Tanya Pak Satpamnya, "Pak, kantinnya di mana ya?" Oh, di sini itu diarahkan terus ke sana. Mau telepon siapa juga nggak tahu, cuma tak lihat, tak baca, gini. Oh, ini ada yang khusus minuman.
Saya masuk ke situ, menawarkan, langsung diterima. Alhamdulillah 3 tempat, pulang. Saya tuh lihat-lihat Yarsis gitu, lihat Yarsis itu kan masih sepi banget. Akhirnya saya pulang, baru sampai rumah dapat WA dari teman. Yarsis terima BPJS. Ya oke lah, nggak apa-apa saya gitu. Terus saya datang Yarsis, kodarolah jaga teman lama. Ya tinggal masuk. Sudah ada 4 tempat baru kan. Pulang di sana saya lewat WMS. Kelihatan ada tenongan. Oh ada tenongan sekarang gini-gini. Nyoba kapan coba tak ke situ. Di itu sudah ada produk kedai sudah ada. Saya tawarkan, tapi punya saya ada mereknya gitu. Oh ya enggak apa-apa gitu. Coba titip di situ. Ada 5 tempat baru. Dan alhamdulillah akhirnya saya inginkan dituruti sama Allah. Jadi ada pedagang yang harian itu sudah jelas mana saja. Ada yang 2 hari sekali saya ambil. Ada yang kadang sampai 1 minggu baru tak ambil. Kadang seminggu 2 kali. Ada yang mingguan, ada masih mingguan, ada yang 2 mingguan, ada juga. Mereka yang nawarkan. Uangnya ditransfer lagi coba. Jadi kalau loper ngirim, taruh, sudah. Saya cuma nota di rumah, saya tulis gitu, nanti 2 minggu sekali saya kirimkan notanya. Uang ditransfer. Enak toh? Ada bulanan juga ada keturutan di bulanan. Dari pelanggan tiap hari gitu. Jadi tiap hari Kamis kirim, Akhirnya 1 bulan sekali uang diambil. Sekarang sudah enggak, sekarang sudah tak tabung di sana sekarang untuk korban insya Allah. Untuk tabungan tahun depan. Tak simpan di sana uangnya. Kan enak, sama Allah dituruti kan. Aku minta. Enggak ada mikir. Pokoknya kita tuh Allah aja bener. Pernah lagi gini. Ini bukan soal Sulaiman lagi ya. Jadi soal kehidupan saya. Puasa kemarin. Itu Masya Allah kayak apa ya? Itu sampai takut sendiri sampai bener. Puasa kemarin itu biasanya kalau puasa itu nggak pernah punya uang. Nah puasa itu saya kan off susu kedelainya gitu. Off. Karena memang warungnya itu tutup. Ada yang buka tapi ya hanya 1-2, itu pun waktunya nggak sama. Aja nggak efektif lah. Jadi mending tutup. Oh nggih mas, sekedap. Sebentar maaf ya. Nggih. Sekedap, kalau kerasa gitu kan. Matiin dulu. Jadi gini Bu, kedatangan kami ke sini kayak mau lamaran gitu ya. Kedatangan kami ke sini ini jadi satu. Jadi kita dari IMM pengen belajar. Kan di IMM Abdu itu ada satu namanya Lembaga Bumi, badan usaha milik ikatan. Jadi kayak ada yang mewadahi orang-orang yang mau belajar berwirausaha gitu. Nah, aku kepikir ini luar biasa ilmunya, perlu ditularkan kepada adik-adik yang mau belajar gitu. Jadi kan produksinya jam 2 ya? Produksinya? Kalau Jam mau 3. ikut yang jam 3 bisa. Jam 3 ding. Jam 2-an kayaknya. Saya mulainya 12:30. Mulainya. Berarti jam 2 yang punya saya, jam 2. Yang sebelumnya 12:30. Niatnya itu nanti perempuan-perempuan yang mau nanti nginep di sini gitu. Nanti jam 1 atau jam 2 itu bangun ngeliatin sambil mungkin jelasin sedikit-sedikit. Berarti nggak jelas aku pusing nanti ganggu pekerjaanku. Iya sih. Gini. Gimana? Dari sininya tuh sore. Iya, kan nyuci dirinya sore. Oh. Iya, kan harus bantunya harus bisa nyuci juga atau berarti. Berarti dari awal iya, itu. Dari awal, iya. Jadi kan ngerendam itu kan saya siang, jadi ngerendam. Terus nanti sekitar jam 5-an lah gitu kira-kira itu mulai dipanaskan, mulai proses persiapan. Jadi kemudian dipanaskan, dibuang kulitnya, terus dengan bumbu itu kan sore. Nah, malamnya tengah malam baru proses penggilingannya itu. Mau belajar berarti kan dari awal berarti. Dari mencuci. Monggo. Boleh.
Terus tuh luar biasa. Kalau misalnya pingin detail itu ya bukan di praktek, kan prakteknya ya. Tapi ada detail misalnya kayak gini, konsep usahanya, terus pola pikir dalam perusahaan misalnya kayak tadi itu ya, itu juga penting karena ya usaha itu tuh nggak banyak nanti hasilnya, kan lebih itu ke pola pikirnya. Jadi misalnya kayak gini, masalahnya gimana gitu. Ke warung sini itu gampang ya toh. Tapi yang berat, yang bukan berat, yang tidak mudah itu kan mengolah pola pikir, mengolah rasa ketika di perjalanan menjalankan usaha. Misal contohnya itu sudah bikin ke warung, ya warungnya tutup nggak bilang, itu pasti akan ada ini atau susuku piye gitu. Terus atau ketika ada retur, kok returnya banyak gini gitu. Karena kan nggak mungkin selalu habis, semua kan nggak selalu seperti itu, kan ada returnya juga gitu. Itu juga perlu, itu kan olah pikir, olah rasa kan gitu. Nah itu juga perlu dipahami, itu perlu diberikan ilmunya biar jalaninya tuh enak gitu. Jadi nggak cuma teknis membuatnya. Iya, nggak cuma pola pikir. Nek bikin itu gampang, saya ngolah pola pikir itu loh ya. supaya bisa nikmat jalannya, bisa ringan. Kalau harinya kapan? Kan tiap hari. Oh, hari malah bisa. Tiap hari bisa, kecuali hari akad saya kan nggak produksi hari akad. Kalau misalnya mau belajar hari akad boleh, bukan produksi ya, belajar bikin gitu, boleh hari akad. Atau misalnya belajar ya pakai blender dulu, kan nggak langsung mesin. Nggak blender, kan tekniknya beda tekniknya. Pakai blender itu nggak harus malam. Itu Del. Tapi yang penting itu niatnya dulu kan. Itu yang penting pokoknya yang penting niatnya itu loh. Itu benar-benar pengaruh. Pokoknya belajar, niatnya cari ilmu, terus bismillah mudah-mudahan bisa ditularkan yang lain gitu. Bisa menghasilkan hasil bisa digunakan untuk banyak orang. Kan penting gitu. Jadi sama itu soalnya kan saya merasakan sekarang kalau dulu tuh apa ya, dulu masih agak ini loh, masih agak kehidupan masih agak bukan berat ya, tapi agak ngakak gitu. Tapi setelah ada suami, karena memang totalitasnya ke Allah, totalitas ke Allah, akhirnya memang berbeda. Atau gini Bun, nanti kita belajar pola pikir dulu, kayak secara ini aja, ngobrolnya dulu nanti sama teman-teman yang lebih banyak. Boleh. Itu dulu mungkin ya. Habis itu baru Jadi kayak gini ya. diskusi nikmat. Ya jadi saya nggak tahu. Mungkin bagian dari mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin yang apa yang saya alami sekarang itu bagian dari yang saya pahami. Mungkin karena kalau bukan karena itu ya apa istilahnya, kalau awal janji berbalas kan, janji kan semua berbalas gitu. Cuma dari itu pokoknya nandur, gak berpikir itu menghasilkan apa enggak, gak berpikir nandur. Terus sama Allah kayak sekarang tuh kayak lebih tertata gitu loh Mas. Pokoknya minta sama Allah, matur gitu. Yang penting saya tuh tahu yang saya inginkan apa, alasannya jelas gitu, sama Allah ya dikabulkan gitu. Ini dari pola pikir, karena memang totalitasnya ke Allah. Jadi usaha itu enak banget, bener. Daripada kerja di kantoran, enak usaha. Kalau kita benar-benar terasa, beneran terasa. Alasan kita, contoh gini, kalau pegawai
kalau pegawai kan per bulan pasti dapat gaji jelas ya cetok wis angkone cetok ya. Jadi ketika kita punya kebutuhan pasti mikirnya gaji toh. Iya. Oh gaji sak menit dari subuh berarti kok semen digawe kan gitu. Dan usaha bisa kayak gitu enggak bisa. Dapat uang apa enggak tahu. Berapa besar juga enggak tahu. Jadi ketika ini yang saya alami tuh ya. Ketika saya punya kebutuhan, benar saya mengisi dari usaha, pasti drop. Nanti drop mas. Bikin bebas. Itu kalau udah kayak gitu aku langsung sadar, astagfirullah aku salah. Itu tanpa sadar itu sudah menuhankan yang lain. Itu sudah mendoakan Allah dengan usaha. Saya kan ngerti yang punya kan Allah, ngapain saya mikir usaha? Karena saya mikirnya kamu ke Allah, kamu minta ke Allah toh. Perkara jalan dari usaha atau yang lain, wallahu a'lam itu hanya Allah untuk memberikan kan gitu. Begitu saya berubah berubah pola pikir, saya kembali ke Allah, tetap ke Allah lagi. Naik lagi. Terus kamu bisa tahu loh. Biasa. Selalu seperti itu. Kadang saya tuh nyoba beneran. Awal udah dicoba. Nah kan saya pengen kepastian. Ya kadang-kadang itu beneran manusia ya. Kadang-kadang butuh kepastian. Bener nggak seperti itu gitu. Nah ketika saya punya kebutuhan besar, saya tuh mikir usaha. Tak hitung, oh berarti kira sekian hari sudah bisa tercukupi. Langsung. Saya ketawa gitu. Begitu turun langsung ketawa, bukan enggak langsung ketawa. Oh ya berarti bener gitu. Saya tinggal balik aja gitu pola pikirnya. Kalau lagi gitu udah nggak mikir lagi. Terserah mau dibujuk dari mana terserah. Cukup. Kayak gitu. Beneran. Sangat menginspirasi. Puasa itu masih bener puasa, awal puasa. Saya tuh selalu namanya puasa itu saya seringnya nggak pegang uang. Mau sedekah nggak bisa, nggak punya uang. Nah puasa kemarin itu diam aku gini, ya Allah aku pengen puasa ini aku dicukupi tapi aku nggak mau capek. Karena aku udah 11 bulan aku kerja, masa ya bulan ini aku masih harus kerja. Aku maunya dicukupi tapi nggak mau capek ya Allah, aku nggak mau capek. Tapi maunya dicukupi. Baru setelah 2-3 hari lah saya ngomong gitu. Saya video call sama kakak saya gitu. Kakak saya, Dek, aku mau transfer duit sekian juta gini. Kan katanya kamu kalau puasa itu kamu nggak produksi. Oh ya mbak menangkan ya, puasa ngomong masalah terakhir saya gitu. Ya wis, aku mau juga cukup gitu. Terus saya begini, Mbak, ngerti nggak? Akhirnya saya cerita ke kakak. Saya tuh matur sama aku gini. Saya ceritakan. Kakak saya ketawa. Dia iso Dek, koyo ngono aku Dek, kono ngawur ae lho, Pak. Aku sama kayak saya ketawa. Endi iso kok nyambut gawe ya dicukupi gini-gini. Lah nyata jenengan terus buka duit, emang aku ya lho. Kan aku enggak iya lho. Lah jenengan mau transfer nang aku. Saya gitu kan. Itu cukup lah juga aku salah saya gitu. Mau posoan. Apa sama biar berinya. Iya toh. Cukup loh bisa insyaallah cukup loh sebenarnya aku salah. Siapa sih ngelakuin itu Allah? Berarti iso toh kayak gitu. Sudah, kakak saya ketawa, baru sadar kakak saya itu, saya gerakkan awalnya itu siapa yang transfer ke saya? Kan Allah yang gerak. Berarti bisa atau berarti saya sudah. Saya tuh habis itu puasa bisa berjalan ini. Terus saya tuh gini, ya Allah, udah buat puasa tiap hari, saya alhamdulillah bisa memudahkan aku sedekah susu kedelai tiap hari. Nah waktu bulan puasa kok malah enggak bisa. Harusnya dilipat gandakan kok malah enggak bisa. Aku pengen ya Allah tiap hari aku bisa sedekah lebih banyak dari biasanya. Uangnya dari tangan. Bener kan? Langsung aku belanja gula sama kedelai. Tak tulisin sedekah aku sama kedelai tak tulis itu. Tiap hari itu bikin. Saya tuh bikin maunya saya itu kan udah 2-3 hari sekali saya bikinnya. Tak jatah sehari itu 1 kilo waktu itu. Berarti kan bikin 3 kilo. Kodarobo ya, namanya kan saya udah bilang gak mau capek. Iya. Biasanya bikin 5 kilo, hari-hari biasa bikin 5 kilo, produksi langsung saya bungkus, selesai semua dikirim. Bisa loh. Kalau puasa enggak bisa.
Jadi harus bikin hanya 3 kilo produksi, habis bungkus hanya untuk hari itu. Begitu capek rasanya. Sudah nggak bisa bungkus lagi. Masukkan kulkas sisanya. Besok baru tak bungkus lagi untuk hari itu, gitu. Puasa ya. Pas puasa. Tapi bisa, iya toh. Karena kan kita bingung, ditaruh kemana? Kan nggak mungkin kan di sini kan nggak mungkin akhirnya nyari lah teman-teman tak kirim pakai gosen gitu. Di rumah gitu. Jalan. Kalau ini online juga nggak? Enggak. Enggak ada online. Terus ada takjil masjid, ya toh nasi bungkus, kan gitu. Terus saya tuh kan jatah 2 kali. Per satu kalinya 20, berarti kalau 2 kali kan jadi 40 bungkus, ya toh. Terus saya tuh sama Bu Jamil janjian kan pertama, pokoknya barengan. Ternyata Bu Jamil, "Bun, yang terakhir saya enggak bisa, Bun." Yaudah, yang itu jangan yang pertama, dua-duanya, dan saya yang terakhir, dua-duanya saya pegang, saya gitu kan. Nah, saya tuh pinginnya itu ngasih lontong opor. Saya pinginnya. Saya ingat, dulu pernah di warung ada yang nitip, saya telepon. Katanya 15.000 katanya. Waduh, mahal 4.000, 4 pula udah 600.000, saya tuh gitu. Belum yang tetangga, ya kan. Terus saya pengen lontong opor gitu. Terus saya tuh tak ngitung. Iki teko duit rekeningku yang untuk rumah tangga dipakai nggak cukup untuk rumah tangga. Caranya piye ya itu gitu. Akhirnya udah lah. Ini Ramadan kemarin. Ramadan kemarin. Akhirnya udah gini aja lah. Produksi yang sodako itu sebenarnya itu kan di warung. Nah, uangnya tak masukkan untuk takjil. Berarti kan saya nggak pakai atau uangnya kan hanya tak kembangkan gitu kan untuk takjil kan gitu. Qadarullah ada 3 warung, yang satu akhirnya tutup, yang satu nggak jalan, yang jalan cuma 1 tok. Saya pikir ya Allah, like 1 tok ya nggak cukup, saya tuh gitu, dapat mbak segitu tok ya nggak cukup, nggak untuk takjil gitu. Soalnya diterangkan mah. Terus ada klinik Rika, itu tuh nggak pernah lo kesini. Tapi malah diterangkan kok, perawatnya kesini. Dan hampir setiap hari, dan jumlahnya banyak. Ya mereka itu mengkoordinir teman-teman nih, siapa yang mau pesan hari ini gitu, siapa yang mau pesan besok gitu, dikoordinir. Uangnya kan masuk ke kalian untuk takjil. Seminggu sedikit udah hampir 600.000. Mencukupi. Nah, ini kan ceritanya sebenarnya masih banyak banget ini, tapi disimpan dulu Bun. Buat nanti pas lagi diskusi kita mau. Nah, kalau misal hari Selasa baru bisa nggak Selasa sore? Oh, kuliah. Bisa sih. Kapan nih? Kayaknya diskusi di sini aja ya, Bu. Nanti kita sebenarnya banyak kan teman-teman ya, Mem. Jadi ini tuh niatnya ke sini cuman mau ini soal terus kayak kira-kira Bunda ini bisa kapan ngisi? Tapi ngisinya di sini aja. Nanti kita suruh ke sini. Bisa. Boleh? Di sini. Nanti di sini muter. Bisa. Ada ini juga ada kok. Suaminya sudah ada. Kalau Bunda bisanya? Kapan, Bu? Kalau saya tuh sama aja ya, tiap hari di rumah soalnya. Oh, Iya, kayak tiap hari kan di rumah. Saya tanya teman-teman maunya kapan? Selasa sih kayaknya. Ya kan jadwal kuliah juga ada tuh, jadwal Jadi kuliah. jadwal kuliah ya nanti menyesuaikan teman-teman yang bisa kapan. Monggo aja, nek saya monggo aja. Nanti saya kabari kapan. Ya pokoknya ke Allah aja tuh. Allah gitu. Makasih Bunda. Sama-sama. Ngerepotin. Enggak. Jadi aku ngeprank ya. Cuma bilangnya sowan kan. Ternyata bawa pasukan. Ya mohon maaf loh ya kalau saya ngomongnya banyak. Enggak apa-apa. Salam inspirasi. Tadi nggak gugup kan Bun? Usia pertama kan kayak tadi loh, naik panggung gugup tiba-tiba keluar semua Iya. ya. Lancar. Ternyata cara Allah cara Allah